Fenomena naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia kini jadi perbincangan panas. Tak hanya di dalam negeri, tapi juga mendapat sorotan tajam dari luar negeri, khususnya Jepang. Dalam laporan eksklusif media olahraga Jepang, Sportsbull, mereka menyampaikan keprihatinan atas arah pembangunan sepak bola Indonesia yang dianggap terlalu bergantung pada pemain keturunan dan naturalisasi. Bahkan, media ini menyoroti bahwa hampir setengah dari skuad timnas Indonesia saat ini berisi pemain berdarah Belanda, mulai dari Justin Hubner, Rafael Struwijk, hingga Iver Jenner dan lainnya yang kini jadi tulang punggung skuad Garuda. Bukan hanya pemain, pelatih kepala hingga staf teknis pun berasal dari latar belakang yang sama, hingga staf-staf yang dikabarkan didatangkan dari Eropa. Menurut Sportsbull, hal ini mengarah pada ketidakseimbangan. Mereka menyindir, jika terus seperti ini, maka timnas Indonesia lambat laun akan kehilangan identitas dan menjadi semacam koloni Eropa di Asia Tenggara. Mereka mempertanyakan, di mana tempat bagi pemain lokal murni? Bagaimana masa depan sepak bola Indonesia jika semua talenta utama justru datang dari luar negeri? Media Jepang lainnya, Nikkan Sports, membandingkan situasi Indonesia dengan Cina. Kedua negara sama-sama pernah mempercayakan masa depan sepak bolanya pada pemain-pemain naturalisasi. Namun, hasilnya di Cina tak seperti yang diharapkan. Mereka menyebutkan, ketergantungan yang berlebihan justru bisa merusak regenerasi dan mentalitas pemain lokal. Hal ini diamini oleh mantan pemain Persib asal Jepang, Shohei Matsunaga. Dalam sebuah wawancara, Matsunaga mengungkapkan rasa bangganya melihat perkembangan timnas Indonesia yang kini bisa bersaing di level Asia. Namun, ia menyimpan kekhawatiran mendalam. Saya senang melihat peningkatan kualitas tim nasional, tapi saya khawatir bagaimana nanti 5-10 tahun ke depan. Jika para pemain naturalisasi ini pensiun, apakah ada pemain lokal yang siap menggantikan? Kalau dari sekarang tidak dibina, jawabannya adalah tidak ada. Komentar ini diperkuat oleh laporan dari Japan Times yang lebih fokus pada akar permasalahan. Mereka menyebut bahwa masalah utama bukan pada naturalisasi itu sendiri, tapi pada kurangnya investasi Indonesia dalam pembinaan usia muda dan sepak bola akar rumput. Tanpa pembinaan yang kuat sejak dini, talenta lokal akan terus tertinggal. Sekolah sepak bola yang minim kualitas, kompetisi usia muda yang jarang, hingga infrastruktur yang belum merata jadi alasan utama kenapa pemain asli Indonesia sulit menembus level tertinggi. Jepang sendiri adalah contoh sukses. Mereka juga pernah mengandalkan pemain keturunan, tapi hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai fondasi. Fokus utama mereka tetap pada pembinaan sejak usia dini, akademi berkualitas, dan sistem kompetisi yang tertata. Apa artinya semua ini bagi Indonesia? Kritik dari media dan tokoh Jepang ini seharusnya jadi tamparan keras. Naturalisasi bukan dosa, tapi menjadikannya sebagai tumpuan utama adalah kesalahan fatal. Jika Indonesia ingin maju, langkah jangka pendek harus seimbang dengan investasi jangka panjang. Bukan hanya berburu darah campuran dari Eropa, tapi juga membangun sistem yang bisa menciptakan Iji Maulana Fikri atau Witan Sulaiman lainnya dari Sabang sampai Merauke. Jika tidak, maka prestasi yang diraih hari ini hanyalah sementara. Dan saat era para naturalisasi itu usai, sepak bola Indonesia bisa kembali jatuh, bahkan lebih dalam dari sebelumnya.